Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang capital market, yaitu pasar modal. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2, yaitu pertama, saya sendiri, Dinda Anastasia Prahesti, yang kedua, Ilham Zaki Mubarak, yang ketiga, Muhammad Ahsan Fatur Roman, yang keempat, Sigit Priyanto, yang kelima, Sultan Badal Ar-Roman. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi ekonomi dan keuangan pasar modal. Keberadaan pasar modal di suatu negara memberikan alternatif selain sistem perbankan di dalam mobilisasi dana masyarakat. Yang menarik adalah bahwa mobilisasi dana lewat pasar modal dilakukan secara langsung tanpa menimbulkan perantara keuangan. Pihak yang memerlukan dana mendapat dana langsung dari masyarakat setelah perusahaan memenuhi berbagai persyaratan yang ditentukan oleh lembaga yang berwenang mengawasi pasar modal. Penghilangan unsur perantara dalam mobilisasi dana ini membawa daya tarik bagi lenders dan borrowers karena keduanya bisa memperoleh manfaat. Memang benar bahwa penggunaan dana memberikan manfaat dalam hal tax deducibility of interest payment, tetapi penggunaan utang yang tinggi akan memperbesar peluang untuk mengalami kebangkrutan. Dalam situasi biaya kebangkrutan diperkirakan sangat tinggi, manfaat penggunaan utang akan dipenalti oleh kerugian. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pasar modal dan proses perdagangan di bursa efek. Pasar modal di Indonesia memperdagangkan efek dalam wujud instrumen modal dan utang, instrumen derivatif seperti surat pengganti atau bid sementara dari efek, bukti keuntungan, dan surat jaminan, hak untuk memesan dan membeli saham atau obligasi, warrant, dan option. Dan dalam prakteknya, saham maupun obligasi dapat diperbanyak ragamnya, artinya saham dan obligasi diderifikasikan dalam beberapa jenis yang menggolongkannya dapat ditentukan menurut kriteria yang melekat pada masing-masing saham dan obligasi itu sendiri. Secara umum ada dua mekanisme perdagangan di bursa efek di pasar modal, yaitu satu, sistem perdagangan dengan warkat atau script trading atau paper trading. Dua, sistem perdagangan tanpa warkat atau scriptless trading. Sistem perdagangan dengan warkat atau script trading atau paper trading. Beberapa pengaturan atau sumber hukum yang mengatur perdagangan efek dengan warkat yakni terdapat dalam pasal 56 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dengan menyatakan bahwa pemindahan fakta atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak atau baik berupa akta yang dibuat di hadapan notaris maupun akta di bawah tangan yang asli atau salinannya tersebut disampaikan secara tertulis kepada persona perseroan. Pasal 51 Undang-Undang Nomor 40 2007 yang menyatakan bahwa pemegang saham diberi bukti pemilihan saham untuk saham yang dimilikinya. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 86 KMK 01 1987 tentang perdagangan efek di bursa yang mulai melakukan pada tanggal 23 Desember 1987. Khususnya pada pasal 11 ayat 1 menyatakan bahwa transaksi yang telah terjadi di bursa efek dibuktikan dengan nota transaksi dan atau akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh penjual dan pembeli atau kuasanya. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 yang menyatakan bahwa penyelesaian transaksi bursa dapat dilakukan dengan menyelesaikan pembukuan, penyelesaian fisik atau cara lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Proses transaksi perdagangan saham dalam sistem ini adalah satu, investor yang ingin membeli atau menjual sahamnya harus menghubungi salah satu perantara pedagang efek atau yang dikenal dengan nama pialang saham atau broker anggota bursa untuk mengisi formulir pemesanan yang memuat antara lain data. Satu, data identitas pemesanan.
2. Nama saham yang akan dibeli dan dijual, jumlah saham yang akan dibeli dan dijual, limit harga, batas waktu, dan pemesanan. 2. Setelah ini, nasabah atau investor yang akan membeli saham tersebut harus menyetorkan sejumlah uang pembelian, dan nasabah penjualan harus membawa dan menyerahkan surat sahamnya kepada pialang masing-masing. 3. Pemesanan tersebut akan dicatat dalam buku transaksi bursa, dan setiap hari perdagangan kuasa anggota bursa penjual menerima, memeriksa, dan menandatangani daftar transaksi efek. Kemudian, daftar transaksi efek tersebut akan dikirimkan kepada lembaga kiling dan penjaminan, yang dalam hal ini adalah PT Kiring Penjaminan Efek Indonesia sebagai lembaga kiling dan penjaminan, untuk menerangkan bahwa telah terjadi transaksi dan pengalihan hak atas kepemilikan suatu saham tersebut atau saham tertentu. 5. Penyerahan fisik suatu saham dilakukan di lembaga clearing dan penjaminan dengan 2 cara, yaitu dengan endorsement dan dengan menerbitkan surat saham baru. Sistem perdagangan tanpa wakat atau scriptless trading. Sistem perdagangan tanpa wakat merupakan suatu mekanisme perdagangan efek di pasar modal, di mana tidak didapati lagi perdagangan efek yang beredar dari tangan ke tangan atau dalam bentuk fisik, melainkan melalui sistem elektrik, sehingga sistem perdagangan ini melalui mekanisme penyelesaian dan penyimpanan efek secara elektronik. Efek-efek yang tersimpan dalam CBAS di PT KSEI dicatatkan dalam rekening efek atas nama pemegang rekening atau partisipan PT KSEI yang terdiri dari perusahaan efek, perusahaan A, perusahaan efek. Perusahaan efek yang dimaksudkan di sini adalah perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek atau PPI, sebagai pihak yang mewakili investor dalam melakukan kegiatan jual beli efek. Dan yang kedua, bank kustodian. Yang dapat melakukan kegiatan usaha sebagai bank kustodian adalah bank umum yang telah mendapat persetujuan BPOM. Tentang bagaimana sekuritas diperdagangkan. Jenis pasar. Yang pertama yaitu pasar pencarian langsung. Ialah pasar paling tidak terorganisasi karena pembeli dan penjual harus bertemu secara langsung. Yang kedua yaitu pasar berpialang. Pada pasar ini perdagangan barang akan aktif karena pialang akan mendapatkan laba dengan menawarkan jasa untuk mendapatkan penjual atau pembeli. Sebuah pasar investasi berpialang yang penting adalah pasar pendanaan. Yang ketiga yaitu pasar dealer. Ketika aktivitas perdagangan pada tipe aset tertentu meningkat, pasar dealer juga akan meningkat. Dealer akan membeli aset dan menjual kembali untuk mendapatkan laba. Selisih harga antara harga beli dan harga jual merupakan sumber laba dari dealer. Sebagian besar obligasi diperdagangkan di pasar dealer di luar bursa. Yang keempat yaitu pasar lelang. Pasar yang paling terintegrasi karena seluruh pedagang berkumpul pada suatu tempat, baik secara fisik maupun secara elektronik, untuk membeli atau menjual aset. Keunggulan pasar lelang dibanding pasar dealer adalah seseorang tidak perlu mencari antar dealer untuk menemukan harga terbaik. Yang berikutnya yaitu jenis pemesanan. Terdapat 2 jenis pemesanan, yakni pemesanan pasar market order dan pemesanan tergantung harga. Yang pertama, pemesanan pasar. Pemesanan membeli atau menjual akan dieksekusi pada harga pasar saat itu. Misalnya,
investor meminta pialang untuk membeli saham PTX pada harga pasar. Pialang menginformasikan bahan harga terjual terbaik yaitu $90. Sedangkan harga terbaik yaitu $90,5. Ini berarti investor harus membayar $90,05 dan akan menerima $90 per lembar jika ingin menjualnya. Selisih jual beli dalam kasus ini sebesar $0,05. Maka pesanan untuk membeli saham PTX pada harga pasar akan menyebabkan pembeli dengan harga $90,05. Sedangkan pemesanan untuk menjual pada harga pasar dieksekusi pada $90. Yang kedua yaitu pemesanan tergantung harga. Investor menempatkan harga yang diinginkan untuk membeli dan menjual sekuritas. Sebuah pemesanan beli terbatas akan memerintahkan pialang untuk membeli beberapa lembar saham jika harga saham IMB sama atau lebih rendah dari harga yang disebutkan. Sebaliknya untuk pemesanan jual terbatas, pemesanan akan berhenti jika harga saham ada di atas batas harga beli atau harga jual bawah batas. Yang berikutnya yaitu mekanisme perdagangan. Yang pertama, pasar dealer. Dealer menetapkan harga di mana mereka akan membeli atau menjual sekuritas. Ribuan pialang terdaftar di SEC sebagai dealer sekuritas. Pialang kemudian akan mengeksekusi perdagangan dan menghubungi suatu dealer yang mendaftarkan harga yang menarik. Berikutnya yaitu jejaring elektronik menarik. Jejaring komunikasi elektronik memungkinkan seluruh partisipan memasukkan pemesan pasar dan pemesan batas pada jejaring komputer. Pemesan akan dieksekusi atau dicocokkan terhadap pemesan lain. Terjadi secara otomatis tanpa membutuhkan interfacing pialang. Yang ketiga yaitu pasar spesialisasi. Contoh pasar ini adalah NYSE. Perdagangan atas setiap sekuritas dikelola oleh spesialis yang ditugaskan bertanggung jawab atas sekuritas tersebut. Pialang yang ingin membeli atau menjual saham atas nama klien harus mengajukan permintaan perdagangan secara langsung kepada spesialis bursa. Selanjutnya adalah pembahasan kasus. Pertama, kronologi kasus. Kronologi kasus versi Bapepam LK dapat dijabarkan sebagai berikut, yaitu terjadi pada tahun 2002 sampai 2008. Herman secara bertahap memerintahkan stafnya Setia Ananda untuk mencari nasabah nomine dan terkumpul 17 nasabah yang sebagian besar adalah pegawai grup Sarijaya untuk dibuatkan rekening. Rekening tersebut digunakan untuk melakukan transaksi jual beli saham di Bursa Efek. Karena dana dalam 17 rekening tersebut tidak mencukupi, Herman meminta stafnya Lani untuk menaikkan batas transaksi atau trading available. Kenaikan trading available tersebut disetujui oleh para direksi Sarijaya, meskipun mengetahui bahwa dana yang ada pada 17 rekening tersebut tidak mencukupi. Dengan demikian dapat disimpulkan transaksi jual beli saham dapat dilakukan tanpa persetujuan nasabah. Untuk pembayaran transaksi, Herman mendebit dana 13.074 nasabah yang tersimpan di akun Sarijaya dengan akumulasi dana sebesar 235,6 miliar rupiah. Selanjutnya pada tanggal 12 Desember 2008, Direksi Sarijaya menyampaikan surat kepada Bursa Efek Indonesia dan menyatakan perusahaan kesulitan likuiditas. Kemudian tanggal 15 Desember, Biro Pemeriksaan dan Penyidikan Bapepam LK melakukan pemeriksaan ke Sarijaya, sedangkan bila BEI memiliki laporan terkait Sarijaya, otoritas bursa itu diminta untuk menyampaikan ke Bapepam LK. Komisaris Utama Sarijaya Herman Ramli mengakui menggunakan nomine untuk transaksi yang dilakukan sejak 2002 dengan menggunakan dana nasabah yang disimpan atas nama Sarijaya. Pada tanggal 19 Desember 2008, Herman Ramli dianggap tidak memiliki iktikat baik dan Bapepam LK melakukan upaya pencegahan agar Komisaris Utama Sarijaya itu diamankan.
pada tanggal 24 Desember 2008, Herman Ramli resmi diamankan oleh Bareskrim Mabes Polri. Kemudian tanggal 28 Desember 2008, Sarijaya melaporkan kepada otoritas bursa dan meminta bantuan karena nasabah mulai menarik dana kasus tersebut. Sarijaya sudah karena kasus tersebut sudah didengar oleh nasabah Sarijaya. Manajemen mengaku memerlukan dana segar. Dalam pernyataan tersebut, dari Herman Ramli juga bersedia menjamin saham-saham yang dimilikinya. Kemudian tanggal 5 Januari 2008, Ketua BPPAM LK mengundang anggota bursa untuk membahas masalah Sarijaya terutama guna mencari jalan keluarnya. Akhirnya pada tanggal 6 Januari 2009, BI menghentikan sementara aktivitas perdagangan Sarijaya. Kemudian 9 Januari 2009, BPPAM LK menggelar konferensi pers untuk menjelaskan masalah yang menimpa Sarijaya tersebut. Selanjutnya tanggal 13 Januari 2009, dapat BPPAM LK dan Self Regulation Organization membahas verifikasi rekening nasabah. Pada saat bersamaan, 2 direksi diamankan Bareskrim Mabes Polri. Dan terakhir 14 Januari 2009 pukul 10.30, manajemen Sarijaya mendatangi BPPAM LK meminta arahan mengingat direksi Sarijaya sudah diamankan. Baik, selanjutnya adalah penyelesaian kasus. Tentu pihak-pihak terkait harus segera melakukan tindakan agar kasus tersebut tidak berlarut-larut dan berpotensi merugikan lebih dari 7.000 orang nasabah PT Sarijaya. Yang harus digarisbawahi adalah pernyataan Direktur Guntur Pasaribu yang mengatakan bahwa BI, KSI, dan KPI tidak dapat memenuhi tuntutan nasabah untuk ikut menanggulangi pengembalian dana nasabah karena sama sekali tidak diatur dalam peraturan dan undang-undang. Menurutnya, penalangan dana nasabah hanya bisa dilakukan jika terjadi gagal bayar transaksi, bukan akibat tindak kriminal. Pelaporan terhadap diri Herman Ramli sebagai pelapor pengembalian dana nasabah tersebut langsung dilakukan oleh BPPAM LK ke Bareskrim Polri dan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan dan penahanan. Kasus tersebut sudah tercatat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bagian pidana tanggal 18 Mei 2009 dan terancam hukuman penjara di atas 5 tahun. Tetapi Mabes Polri dan BPPAM LK mempunyai pendapat yang berbeda untuk kasus ini. Polri menyatakan kasus Sarijaya harus masuk ke dalam ranah hukum, sedangkan BPPAM LK menyatakan bahwa kasus ini bukan pelanggaran pasar modal, melainkan kategori pidana umum. Selain dari pengajuan tersangka utama ke meja hijau, pihak-pihak yang berwenang di pasar modal juga mengambil beberapa tindakan untuk dapat menyelesaikan masalah PT Sarijaya ini. Tindakan-tindakan tersebut diantaranya adalah otoritas pasar modal dan self-regulatory organization atau SRO melakukan verifikasi atas rekening efek nasabah PT Sarijaya. BPPAM LK memerintahkan BI untuk menghentikan sementara akibat perdagangan PT Sarijaya sejak 6 Januari 2009. BPPAM LK memerintahkan KPEI dan KSEI untuk membekukan seluruh aset PT Sarijaya dan nasabahnya kecuali untuk penyelesaian transaksi yang terjadi sebelum kepada KPI. Penahanan Zulfia Alamsyah dan Teguh Jaya yaitu 2 direksi PT Sarijaya oleh Mabes Polri. Pengupayaan tercepat proses pendistribusian saham nasabah PT Sarijaya untuk dapat mempermudah memindahkan rekening efek ke perusahaan sekuritas lainnya. Ada beberapa perusahaan yang berminat membeli PT Sarijaya yaitu Fair Jamal, PT Panin Sekuritas Tabak, dan lain sebagainya. Setelah dilakukan review oleh BI, maka kursi keanggotaan PT Sarijaya dapat dicabut dan dilelang.
Baik, itulah yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.